Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Guru Inspiratif. Nah, hari ini kita dalam suasana yang berbeda. Pinjam studio orang karena kunci studio Lebasa tidak terbawa ini, Cah. Oke, baik. Hari ini saya akan bertemu atau bintang tamu saya yang sangat luar biasa, Raisya. Kenapa? Santai ya, Raka. Raisya ini merupakan ketua OSIS dari SMP Negeri 4 Samarinda. Hari ini kita akan bincang-bincang tentang tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Nah, Eca ini kan sudah mulai masuk kepada masa-masa mau menjadi pemuda. Nah, apa kabar, Eca? Alhamdulillah baik, Pak. Sudah makan? Sudah, Pak. Makan apa, Eca? Tadi saya makan nasi ayam kremes. Wush, udah bagi-bagi nih. Tadi kan bawa makan nasi ayam kremes. Baik, terima kasih buat Eca. Hari pembukaannya sangat luar biasa. Hari ini kita bukan berbicara tentang makanan Eca, ayam kremes atau ayam geprek yang saya juga makan. Karena hari ini kita mau cerita-ceritanya tentang Sumpah Pemuda. Apa yang Eca ketahui tentang Sumpah Pemuda? Yang saya ketahui tentang Sumpah Pemuda, Sumpah Pemuda ini adalah salah satu wujudan dari pemuda-pemudi Indonesia yang dahulu kala yang sedang berjuang untuk mencapai cita-cita mereka. Kemudian mereka berikrar ya. Iya, Pak. Masuklah pada tanggal 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Nah, Eca ini nanti akan menjadi seorang pemuda. Mungkin sekarang udah mulai penjajakan lah. Kira-kira Eca ini harapannya apa sih ke depan sebagai seorang pemuda Indonesia, untuk Indonesia nanti? Apa sih harapan Eca ke depan? Ini lumayan berat nih pembahasannya, Pak. Aduh, gimana nih? Ya, siapa coba. Menurut kalau dari saya pribadi, yang saya ingin harapan saya itu, saya pengen saya ini kan pemuda nih, dan teman-teman saya juga pemuda yang akan meneruskan bangsa Indonesia. Lebih ke ini sih, Pak. Aduh. Apa lebih kemana? Yang pastinya saya ingin meneruskan nilai-nilai Pancasila pastinya kan, Pak. Pengen Nah, kita tahu nih sekarang pemuda-pemuda Indonesia ini kan kita perhatikan lah, banyak yang ibaratnya terpengaruh dengan budaya-budaya luar. Apalagi jangankan itu, bahkan kekerasan dari anak sampai dia menjadi pemuda pun ada. Kira-kira bagaimana menurut Eca tentang kekerasan-kekerasan itu? Iya, Pak, kekerasan ini kan banyak kan terjadi. Mungkin nggak dari keluarga saja, pasti dari sekolah, dari lingkungannya. Itu kekerasan terhadap anak itu pasti sering banget terjadi. Dan mungkin pun kita pernah ngalamin kekerasan, tapi secara tidak kita sadari kekerasan itu pernah terjadi di diri kita. Harapan saya ke depannya Indonesia itu lebih mengetahui apa saja sih kekerasan anak itu. Maksudnya dalam artian yang kayak kekerasan anak tuh bukan berarti kita mukul anak, kita marahin anak, bukan itu saja. Tetapi itu ada beberapa macam lah kekerasan anak itu. Mungkin lebih ke kayak ambil contoh lah, semisal misal ada keluarga kayak kita om ini megang tangan si anak ini, misal keponakannya, dan keponakannya sangat merasa tidak nyaman, dan dia cerita ke orang tuanya, dan orang tuanya pun merasa ya itu biasa saja, padahal itu pun termasuk salah satu kekerasan anak. Oh, berarti di momentum Sumpah Pemuda ini harapan Eca adalah bahwasannya tidak ada lagi lah kekerasan-kekerasan terhadap anak. Kemudian karena anak ini kan dipersiapkan untuk menjadi pemuda-pemuda Indonesia nanti di masa depan. Jangan sampai malah nanti mentalnya harus hancur lah bahasanya, enak ya. Iya, Pak. Karena kan kalau tindakan ini tidak diperlanjutkan, banyak anak-anak yang nanti takut untuk berjuang, untuk maju lebih ke depan, untuk maju lagi lah. Karena pasti anak-anak yang ngalamin kekerasan, ngalamin pelecehan itu pasti dia akan nge-stuck di satu titik saja, karena dia takut untuk maju.
takut karena banyak tekanan dari kanan dan kiri. Banyak orang-orang yang mungkin yang mengalami kekerasan ini, ada orang yang percaya tentang sama cerita dia, ada orang yang nggak percaya. Karena ada orang yang nggak percaya ini menganggap ini hal biasa. Makanya balik yang tadi yang saya omongin, harapan saya semoga Indonesia lebih mengetahui lah apa aja sih kekerasan anak, contoh-contohnya. Nah, baik. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Karena memang Eca ini konsen dalam organisasi anak, nak ya. Nah, dalam organisasi anak itu ya salah satunya bentuk konsennya adalah kekerasan terhadap anak. Nah, harapan kita adalah nanti pemuda-pemuda Indonesia itu dia adalah orang-orang yang memang bersiap, bukan lagi ibaratnya orang-orang yang biasa-biasa aja. Jangan sampai nanti ada anak yang ibaratnya adalah korban itu tapi tidak ada yang menolong dan lain-lain. Nah, sehingga jadilah terbentuklah pemuda. Oh, itu harapan Eca nih di hari Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda, kita kembali lagi berbicara tentang Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Di situ ada bahasa begini. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, kita kan tahu nih, Cak, budaya luar itu sangat mempengaruhi tentang kebudayaan Indonesia hari ini. Nah, menurut Eca bagaimana sih supaya anak-anak muda itu tetap mencintai kebudayaan Indonesia walaupun juga tidak tertinggal dengan tidak mengetahui juga tentang budaya-budaya di luar? Yang pertama-tama, saya sebagai pemuda Indonesia, saya saya pernah mendengar dari teman-teman saya yang mungkin ambil contoh kayak pakaian adat. Kadang ada beberapa pemuda yang malu untuk memakai pakaian adat karena pakaian adat ini terlalu jadul, terlalu tidak bagus lah pakaiannya, mending memakai pakaian yang tren saja. Karena itu ya di zaman sekarang memang pakaian seperti itu yang dilihat sama orang-orang, bukan pakaian daerah seperti yang saya pakaikan sekarang. Yang pertama, jangan malu sebagai warga Indonesia. Karena kita tinggal di warga Indonesia, kita tinggal di Indonesia, ngapain malu menjadi anak Indonesia, ya, budaya sendiri gitu ya. Nah, kita kan gini, ini kita bicara tentang bagaimana proses seorang pemuda mencintai kebudayaannya sendiri. Eca tadi kan ada peraturan Kemendikbud yang baru sekarang nih tentang pakaian adat yang digunakan di sekolah. Eca setuju nggak? Sejujurnya, mungkin awal-awalnya saya karena tidak terlalu memperdalami info itu, awalnya saya kurang setuju. Yang pertama, di rumah pasti ada beberapa orang yang mempunyai pakaian adat banyak, ada juga beberapa orang yang saya nggak punya pakaian adat nih Pak, ini gimana? Dan juga kan pakaian adat ini mahal ya Pak. Pasti ada yang mampu beli, ada pun yang tidak mampu beli. Jadi saya mempertanyakan, ini benar tidak Kemendikbud memutuskan ini? Pasti banyak banget pertimbangan dari warga Indonesia untuk menerima keputusan ini. Dan akhirnya ketika kita dalami, ternyata pengaruhnya adalah bagaimana sih minimal gini mengenalkan kebudayaan. Kita contohnya tuh kayak ada di Bali, kemudian di Jawa Barat itu kan itu pakai baju adat tuh. Kalau tidak salah di Jakarta ada juga yang sekolah yang menerapkan menggunakan baju Betawi. Ya, semoga saja ini bisa ibaratnya salah satu contoh lah supaya kita ini bisa mencintai budaya Indonesia. Nah, mungkin di Hari Sumpah Pemuda ini kita berharap di tanggal 28 Oktober nanti ke depan bahwasannya adalah kita bisa menjadi pemuda-pemuda yang diharapkan oleh bangsa ini. Baik, kira-kira ada pesan nggak buat teman-teman, buat Eca nih tentang Sumpah Pemuda? Apa harapan Eca dan apa kira-kira ada pesan nggak? Harapan saya buat teman-teman ini, saya anggap mereka teman-teman saya nih ya Pak, biar lebih santai. Yang pertama-tama, nggak panjang, nggak juga sedikit, cintailah Indonesia. Karena ada beberapa orang yang seperti saya sudah bilang tadi, ada yang dia mencintai Indonesia, ada pula dia tidak mencintai Indonesia karena dia sudah pengaruh budaya-budaya barat itu sudah melingkupi lingkungan dia. Yang pertama. Yang kedua, bangga menjadi warga Indonesia. Karena menjadi bangsa Indonesia itu mungkin mudah kayak sekarang, kayak ya udah ini kita udah jadi bangsa Indonesia.
kalau dipikir-pikir lagi zaman dahulu kala para pejuang buat mendirikan bangsa Indonesia pun itu butuh perjuangan ya Pak ternyata. Dan sekarang nih kita malah sibuk ke budaya barat. Coba deh pikir-pikir lagi, gimana sih perjuangan para pahlawan-pahlawan kita dahulu kala untuk memperjuangkan nama bangsa Indonesia. Kok sekarang malah kita lebih ke budaya barat. Ayo dong semuanya sama-sama kita perjuangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, terutama bahasa Indonesia nih terutama. Iya sih Pak. Ya, membumikan kebudayaan, membumikan bahasa Indonesia. Ini pesan juga dari Pak Sarip. Eca tahu nggak? Kalau kita ingin menghancurkan suatu bangsa, salah satu pendapat pernah bilang begini. Pertama itu adalah suruh dia melupakan sejarahnya. Hancurkan sebuah sejarahnya, semua situs-situs sejarahnya, maka tidak akan pernah diteliti lagi. Yang kedua adalah jauhkan dia dari kebudayaannya. Ketika dia sudah jauh dari budayanya, maka dia akan melupakan budaya aslinya. Yang ketiga itu ada salah satu pendapat juga yang mengatakan bahwasannya hancurkan pemudanya, maka bangsa itu akan hancur. Kita berharap di momentum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2022 ini adalah sebuah momentum kebangkitan pemuda-pemuda Indonesia, agar kedepannya kita betul-betul melihat bahwasannya adalah pemuda-pemuda yang punya kualitas yang sangat luar biasa, berpikir kritis. Baik, mungkin itu saja dari kita hari ini. Terima kasih Ca. Sama-sama Bapak. Baik, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.